Episode 13 menyatu lagi. Menjelang pagi, Milly masih mendesakkan tubuhnya pada sesuatu yang terasa bidang dan keras. Selama hidupnya, Milly baru merasakan tidur yang terasa sangat nyaman seperti ini, seperti sedang dipeluk seseorang hingga membuat tubuhnya hangat. Dipeluk? Tunggu dulu. Milly membuka matanya seketika. Dan benar saja, rupanya saat ini dirinya sedang berada dalam pelukan seseorang. Milly menjauh seketika, namun tubuhnya membentur dinding di belakangnya hingga dia mengerang dengan spontan. Au! Mendengar erangan tersebut membuat Boy membuka matanya seketika. Sudah bangun? Tanya Boy kemudian. Boy, kenapa kamu di sini? Tanya Milly dengan sedikit bingung. Bukannya menjawab pertanyaan Milly, dengan spontan Boy malah sudah membalikkan posisi tubuh mereka. Hingga kini Boy sudah berada di atas tubuh Milly. Milly terkejut seketika dengan apa yang sedang dilakukan Boy saat ini. Boy, apa yang kamu lakukan? Tanya Milly dengan sedikit terpatah-patah. Sejak semalam, aku sudah menahannya. Boy menjawab dengan suara serak tertahan. Apa maksudmu? Tanya Milly masih dengan suara yang terpatah-patah. Dia masih tak menyangka bahwa Boy melakukan hal ini padanya. Boy kemudian meraih sebelah telapak tangan Milly, mendaratkannya pada bukti gairahnya yang sudah menegang hebat, membuat Milly membulatkan matanya seketika ke arah Boy. Sepanjang malam, aku menahan kesakitan, bisik Boy dengan suara seraknya. Boy, Milly sendiri tidak tahu harus bersikap seperti apa. Astaga, mereka sudah menjadi suami istri. Mereka memang sudah sepantasnya melakukan hubungan intim seperti pasangan suami istri pada umumnya. Hanya saja, bukankah mereka sudah sepakat bahwa hubungan mereka tak lebih dari sekedar berteman? Kenapa, Mil? Apa aku tidak boleh melakukannya? Tanya Boy dengan sungguh-sungguh. Milly tahu bahwa dia tak akan sanggup menolak keinginan Boy. Hanya saja, Milly tak mampu berpikir jernih lagi ketika tiba-tiba Boy menundukkan kepalanya, kemudian mendaratkan bibirnya pada bibir Milly. Boy mulai mencumbu bibir Milly, menggodanya, membuat Milly tak kuasa menahan diri untuk membalasnya. Astaga, Milly benar-benar tak mampu menolak apa yang kini sedang dilakukan Boy padanya. Apalagi ketika sedikit demi sedikit Boy mulai menurunkan celana tidur yang dikenakan oleh Milly. Oh, apakah mereka benar-benar akan melakukannya lagi? Tok tok tok. Mata Milly terbuka seketika saat mendengar pintu kamarnya diketuk. Itu pasti ibunya. Milly menatap dirinya sendiri yang kini sudah telanjang bulat tanpa busana, dengan Boy yang tengah memeluk tubuhnya dari belakang. Pria itu masih mendengkur dalam tidurnya. Sebelah telapak tangannya setia menangkup perut Milly, sedangkan sebelahnya lagi setia menangkup dadanya. Astaga, posisi yang begitu panas. Milly bahkan mengingat apa yang terjadi ketika subuh tadi. Boy tak cukup sekali menyatukan diri padanya. Pria itu menambah aksinya 2 kali lagi sebelum kemudian tertidur dengan posisi seperti sekarang ini. Sedangkan Milly berakhir dengan dada berdebar-debar tak bisa dikendalikan hingga pagi. Astaga, apa yang sudah mereka lakukan? Bukankah ini akan membuat hubungan mereka menjadi semakin aneh? Bagaimana Milly harus bersikap nanti?
Tok tok tok. Pintu diketuk sekali lagi. Mau tidak mau, Milly menjawab, "Iya, Bu." "Kamu sudah bangun, Nak? Ibu cuma mau pamit pergi ke pasar. Ayah sudah pergi soalnya. Nanti kalau kamu meninggalkan rumah, tolong dikunci ya, dan taruh kuncinya di pot mawar." "Baik, Bu." Milly menghela napas lega. Tandanya dia tidak perlu bangun sebelum Boy bangun. Dia tak enak bahkan untuk sekedar bergerak. Astaga. Milly tak lagi mendengar suara dari luar. Kemungkinan memang ibunya sudah pergi. Milly hanya diam dan mencoba untuk tak bergerak. Sesekali dia merasakan napas Boy menggelitik tengkuknya. Jemari pria itu bahkan sesekali bergerak, membuat Milly merasa geli dan kurang nyaman. Milly akhirnya merasa pegal. Dia lalu mencoba membangunkan Boy. Karena dia ingin bangun dan membersihkan diri. Milly juga sudah merasa lapar. Karena itulah dia ingin segera bangun. "Boy," panggil Milly. Hanya itu jawaban pria di belakangnya itu. "Aku mau bangun. Kalau kamu masih mau tidur, kamu boleh lanjutin tidur. Tapi aku mau bangun." "Sebentar," jawab Boy dengan nada malas. Jemari Boy yang berada di perut Milly bahkan sudah merayap di antara paha Milly, mulai menggoda pusat diri Milly, sedangkan jemarinya yang lainnya juga menggoda puncak dada Milly. "Boy," Milly setengah mengerang. Hanya itu jawaban Boy. "Aku mau bangun." "Aku sudah bangun, Mil. Kamu gak ngerasain?" tanya Boy dengan suara seraknya. Milly merasakan sesuatu yang keras menempel pada bagian belakang tubuhnya. Milly jelas tahu apa itu. Namun, belum juga Milly membuka suaranya lagi, Boy sudah mengangkat sebelah kaki Milly, kemudian menyelipkan diri di antara kedua kaki Milly. Boy setengah bangkit, mengencup singkat pundak Milly sebelum dia berkata, "Maaf, aku mau lagi." Setelahnya, Boy kembali menyatukan diri dengan tubuh Milly yang rupanya sudah siap menerimanya karena sentuhan dari Boy. Oh astaga, kenapa Boy seperti ini? Bagaimana mungkin dirinya tak dapat menolak sedikit pun apa yang akan dilakukan Boy kepadanya? Milly bersyukur karena rupanya ibunya sudah memasak, jadi dia tinggal memanaskan masakan ibunya saja lalu sarapan bersama dengan Boy. Milly baru keluar dari kamarnya saat jam sudah menunjukkan pukul 8:30. Dia lalu mandi, mengganti pakaiannya, kemudian berakhir di dapur ibunya. Boy sendiri kini masih mandi. Jadi Milly memiliki cukup waktu untuk memanaskan sarapan. Sedang buat apa? Hampir saja Milly berjingkat karena terkejut saat mendengar sapaan dari Boy tersebut. Ini masakan ibu kok. Cuma ada bihun goreng, kering tempe, sama ikan bawal goreng. Jelas Milly yang canggung. Saat ini Boy sedang telanjang dada. Pria itu hanya mengenakan celananya saja, sedangkan bajunya entah kemana. "Kayaknya enak," komentar Boy. Iya, masakan ibu memang enak." Milly hanya bisa berkomentar seperti itu. "Masakanmu juga enak." Boy membuka suaranya lagi, membuat Milly dengan spontan menatap ke arahnya seketika. Keduanya saling pandang cukup lama, hingga kemudian Milly yang lebih dulu memutuskan kontak mata mereka. Lebih baik kamu duduk.
aku akan siapin makanannya, ucap Millie kemudian. Boy mengangkat sebelah alisnya, melihat Millie yang tampak berbeda. Kenapa? Apa dia membuat Millie tak nyaman? Kamu kelihatan gak suka kalau aku ada di sini. Kenapa? Tanya Boy secara terang-terangan. Millie menatap Boy lagi. Dia tak bisa menjawabnya. Bukannya Millie tidak suka, hanya saja sikap Boy yang seperti ini membuat Millie sulit untuk bersikap dan juga mengendalikan diri. Millie menyukai Boy sejak lama, namun dia tahu pasti bahwa dia dan Boy tak akan pernah berakhir bersama dan bahagia. Karena itulah, Millie hanya mencoba untuk membatasi dirinya. Dia tak mau bahwa kedekatannya dengan Boy membuatnya sulit melupakan pria itu nantinya. Sungguh, Millie hanya ingin menjaga hatinya dari rasa sakit. Hanya itu. Namun, bisakah dia melakukannya? Bersambung, nantikan episode 14-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman, info penting nih bagi kalian yang ingin mengkoleksi e-book cerita Boy dan Millie. E-book tersebut sudah tersedia di Google Playbook ya. Silahkan cari saja di sana dengan judul Boy dan Millie. Sudah tamat dan lengkap di sana ya. Terima kasih. Bye-bye.